Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan sedikit menjelaskan bagaimana cara menggunakan aplikasi billing futsal. Aplikasi billing futsal ini berfungsi untuk mencatat data dan transaksi yang terjadi di perusahaan futsal untuk sewa lapangan. Adapun menu-menu yang ada di dalam aplikasi mulai dari setting tarif, setting booking, setting penjadwalan untuk penggunaan lapang, data customer, dan lain sebagainya. Oke, berikutnya cara instalasi dan lain sebagainya teman-teman bisa dilihat di readme ini ya. Di sini sudah lengkap bagaimana cara instalasi untuk aplikasinya. Terus di sini ada link untuk melihat spek aplikasi dan tutorial berupa YouTube. Berikutnya ketika teman-teman sudah mendapatkan link download untuk aplikasi ini, maka isinya dari email teman-teman akan berisi seperti ini. Yang pertama di sini ada folder MySQL, ini adalah datanya. Yang kedua billing futsal 2010, ini adalah aplikasinya, dan yang empat ini adalah aplikasi DLL untuk kebutuhan aplikasi, serta yang terakhir adalah readme. Readme di sini berisi tentang bagaimana tata cara instalasi aplikasi dan user default dari kita, dan cara penggunaannya teman-teman bisa lihat di video yang telah disertakan linknya. Oke, kita langsung saja ke aplikasi. Teman-teman silakan jalankan billing futsal 2010. Maka halaman pertama jika teman-teman belum melakukan registrasi akan ditampilkan form registrasi seperti ini. Untuk melakukan registrasi, klik registrasi sekarang. Maka akan muncul form untuk memasukkan nomor registrasi. Silakan hubungi admin untuk mendapatkan nomor registrasi ini. Dan jika teman-teman hanya ingin melihat versi demonya, teman-teman silakan klik lanjutkan. Maka akan ditampilkan form login seperti ini. Silakan klik kanan di bagian yang hitam. Maka di sini akan tampilkan untuk penggantian gambar dari background ini, misalkan seperti ini. Saya kasih ini aja ya contoh. Nah, maka backgroundnya akan berganti dengan gambar yang telah teman-teman setting. Oke, kita lanjutkan. Untuk username tadi sudah dilihat di readme adalah admin, passwordnya juga admin. Lalu enter atau klik login. Nah, inilah menu utama untuk aplikasi billing futsal, di mana di sini akan langsung ditampilkan lapangan yang teman-teman miliki. Ini kebetulan versinya untuk 2 lapang, jadi yang muncul hanya 2 lapang. Ada versi berikutnya yang bisa multi lapang. Jadi di desktop ini akan ditampilkan banyak lapang yang telah teman-teman setting. Modul besarnya di sini ada 5 modul, yaitu data, transaksi, laporan, pengaturan, dan about. Di sini data ada data tarif, data customer, data barang, data supplier, data sales, data jenis, data kategori, stock of name, propose correction, dan pemeriksaan stok. Kita langsung masuk ke data tarif. Tarif tampilannya seperti ini, di mana di sini ada kode, ada tarif, status, dan status penggunaan lapang, ada pagi dan sore. Untuk menambah data, teman-teman tinggal klik tambah, lalu di sini masukkan nilai atau tarifnya. Lalu pilih jenis pelanggan, member misalkan, lalu penggunaan lapang untuk pagi hari misalkan. Lalu untuk simpannya teman-teman tinggal klik tambah lagi. Maka ini akan tersimpan dan akan ada baris kosong. Lalu yang kedua data customer. Data customer seperti ini. Di sini ada fieldnya, ada nomor, ada ID customer, nama, alamat, kota, kode pos ya, nomor telepon, dan tanggal pencatatan. Untuk penambah data sama seperti tarif, teman-teman tinggal klik tambah. Maka di sini akan muncul seperti ini. Untuk identitas member, teman-teman di sini isikan nama, alamat, kota, nomor telepon, dan yang penting di sini adalah status dari customer tersebut, member atau non-member. Ini ada hubungannya dengan jenis tarif tadi. Jika customer ini akan membuat jadwal, teman-teman tinggal klik aja buat jadwal baru. Maka di sini akan ada tanggal jadwal. Lalu di sini ada bulan ke-1. Nah, untuk bulan ke-1 silakan teman-teman setting jadwalnya setiap tanggal berapa saja. Secara otomatis nanti sistem akan ngecek hari dan tanggal tersebut sudah dipakai oleh customer lain. Misalkan di sini saya masukin tanggal ya, misalkan tanggal 13 ya. Jamnya jam 20.49 misalkan ya. Lama main misalkan 60 menit. Lalu lapang di sini lapangnya lapang A karena ada 2 lapang ya di sini ya, A dan B. Tarifnya kita bisa pilih ini untuk hitungan yang member aja ini ya. Misalkan 100.000 lalu waktunya siang. Berikutnya klik simpan. Oke, jadi di sini akan muncul tagihan yang harus dibayar. Yang merah itu artinya belum dibayar. Oke, itu untuk penjadwalan.
Lalu berikutnya kalau customer akan melakukan pembayaran tagihan yang ini, teman-teman tinggal masuk ke bagian bayar atau uang muka. Di sini bayar. Lalu misalkan uang muka dulu ya 100.000. Simpan. Ini kwitansinya, standar kertasnya continuous form ya, yang bolong-bolong di pinggir kiri kanannya. Close, maka di sini statusnya akan ada muncul pembayaran ke 100.000 dan tagihannya berkurang tinggal 100.000. Oke. Itu untuk customer yang namanya tadi belum dikasih nama nih, misalkan Ran ya. Oke, simpan. Jadi ketika suatu saat Ran masuk lagi, akan masuk ke jadwal berikutnya. Oke, tutup. Dan di sini secara otomatis akan terisi jadwal yang sudah dibuat tadi. Jam 20 akan dipakai oleh customer, ini ID-nya ya. ID 698 adalah Ran. Coba kita lihat. Nah, Ran kita lihat ID-nya 698 ya. Nih 698. Jadi lapang A akan dipakai oleh ini akan dipakai oleh ID-nya customer 698. Gitu ya. Jadi jadwalnya nanti kalau teman-teman sudah dibuatkan akan muncul semuanya di sini. Nah, berikutnya di sini kalau masuk lagi ke data barang, supplier, sales sampai pemeriksaan stok. Ini sebetulnya tidak ada hubungan langsung dengan aplikasi si futsal. Ini hubungannya ke penjualan barang atau toko yang ada di futsalnya ya. Oke, masuk ke data barang. Data barang di sini seperti biasa ada data barang. Untuk nambah dan ubahnya sama seperti data customer, teman-teman tinggal klik di bagian tambah untuk nambah data dan ubah untuk merubah data. Dimana di sini ada kode, nama barang, barcode, piece, harga beli, harga jual, supplier dan lain-lain ya. Silahkan teman-teman dicoba aja. Karena untuk kali ini saya akan fokus pembahasannya ke billing futsalnya saja dulu ya. Nanti di video kedua baru kita bahas untuk si data barang atau stok. Oke, berikutnya langsung masuk ke bagian transaksi. Di transaksi di sini yang berhubungan langsung dengan aplikasi billing futsalnya hanya satu, yaitu booking dan pembayaran. Oke, kita masuk ke bagian booking. Maka akan ditampilkan tampilan seperti tadi yang teman-teman lihat ya. Ini sama aja formnya dengan data customer yang di sini. Kalau kita ubah, nah ini sama ya. Ini booking dengan pembayaran di satu form kan, biar tidak bolak-balik form ya. Oke, masuk ke transaksi lalu booking dan pembayaran. Di sini teman-teman bisa cari data membernya dengan memasukkan ID. Sebagai contoh saya cari data customer misalkan ini ya. Tinggal di copy aja nih, copy lalu masuk ke booking. Di sini paste yang tadi lalu cari, maka akan muncul data atas nama F dan B. Alamatnya ini tidak diisi ya. Lalu jadwalnya di sini udah lama nih, ini 2011 jadwal bulan ke-1. Dan di sini akan ada status merah, ini artinya sudah main ya, sudah main. Sedangkan yang ini yang masih putih ini belum main. Ini untuk status penjadwalannya. Lalu di bagian kanan ada status atau histori pembayaran. Ini pembayarannya sudah 4 kali. Dan kalau kita lihat sisa yang harus dibayar 0. Jadi artinya pembayarannya sudah lunas. Gitu ya. Lalu di bagian atas ada info permainan. Info ini adalah info dari jadwal yang telah di booking. Di sini ada jumlah jadwal main 4 kali sesuai jadwal ya. Ini 4. Sudah mainnya baru 3 kali nih, yang merah 1, 2, 3, yang merah sudah main dan yang belum mainnya 1 kali. Jadi punya jatah 1 kali buat main, yaitu hari Jumat jam 6 untuk lapang A. Nah, begitu ya. Sebetulnya simple untuk aplikasi billing futsal ini. Berikutnya masuk ke bagian pembelian dan penjualan, tapi ini akan saya bahas lebih lanjutnya di bagian video berikutnya ya. Nanti saya disertakan linknya di deskripsi untuk 2 transaksi ini, karena ini hubungannya dengan penjualan barang lain-lain yang ada di futsal. Kita langsung saja ke bagian laporan. Di sini yang paling penting adalah laporan billing dan laporan kas. Ini yang lain sama, ini hubungannya dengan stok barang tadi. Laporan billing dan laporan pendapatan. Oke, kita lihat laporan billing. Tampilnya seperti ini. Untuk melihat laporannya, teman-teman pertama klik dulu periode untuk melihat periode tanggal berapa sampai tanggal berapa untuk melihat laporannya. Oke, yes. Nah, ini 1 bulan. Cuma 1 halaman ya, 1 bulan. Nah, untuk totalnya teman-teman bisa lihat di bagian bawah. Oke. Ini tarif, ini jumlah.
Oke, itu contoh untuk reportnya. Lalu berikutnya masuk ke bagian kas. Di sini kas pendapatan sama setiap periode tertentu yang teman-teman setting. Ini misalkan dari tanggal 1 bulan 10 sampai tanggal ini tahunnya guys 2011 ya. Sampai 31, ini misalkan tanggal 1 bulan 10 sampai tanggal 31 bulan 10, berarti satu bulan. Tidak ada ya datanya. Tadi salah guys. 2011. Nah, datanya seperti ini. Cetak. Ini contoh reportnya. Jadi di sini sudah di grup penerimaan. Nanti kalau ada pengeluaran di bagian bawahnya. Di sini ada pengeluaran. Ini ada inputan ya. Pembayaran lapang 1 min, berarti berkurang kasnya maksudnya. Ini di input manual nih lewat sini. Ya, bisa min, bisa plus. Nah, untuk menambah kas di luar pendapatan dari lapangan, teman-teman bisa input secara manual. Di sini ada pemasukan. Terima dari deskripsinya apa, jumlahnya berapa, nanti akan masuk ke bagian ini. Oke, sama pengeluaran juga. Ini mengurangi pendapatan dari pengeluaran. Misalkan seperti ini. Untuk galon, misalkan beli galonnya. Misalkan 25.000. Simpan, oke, tutup. Kalau mau dicetak silahkan cetak, ini kwitansinya ya. Tutup. Nah, di sini akan muncul pengeluaran senilai 25.000. Nah, sekarang kalau kita lihat cetaknya, di sini akan muncul grup pengeluaran nih. Grup pengeluaran 25.000 ini subtotal dari pengeluaran sekian. Jadi total adalah min sekian dikurangi 25.000. Saldo akhir sekian, 174. Nah, ini ada saldo kas awal. Ini kas dari sebelum periode ini ya. Jadi periode tanggal 1 bulan 10. Jadi sebelumnya itu udah ada kas, maka akan disimpan di sini, dan total penerimaan dan pengeluaran di sini per periode yang teman-teman filter sekarang. Begitu ya. Ini kenapa min? Ya ini karena ada input manual ya. BL2846 ini input manual sekian, min sekian. Agar mengurangi, padahal ini bisa di sini. Oke, itu untuk kas. Cetaknya sudah ya, nanti tadi seperti ini. Lalu ekspor ini ke Excel. Bentuknya seperti ini. Jadi teman-teman di sini bisa mengolah data sendiri. Ini bahannya sudah ada dengan formatnya sesuai dari sistem ya. Ini untuk laporannya. Laporan Excel. Nah, sekarang kembali lagi ke bagian dashboard. Di sini ada 2 lapang yang belum dipakai. Nah, cara penggunaan lapangnya. Di bagian penggunaan lapang di sini ada 2 transaksi yang bisa teman-teman lakukan. Yaitu yang pertama, menggunakan lapang secara langsung. Artinya tidak lewat booking atau lewat penjadwalan. Jadi teman-teman tinggal klik aja start, masukkan nama customernya, misalkan namanya Asep, lalu lama main misalkan 60 menit, dan untuk tarif di sini otomatis tarif yang non member yang akan muncul di sini ya. Lalu pilih dan mulai, maka secara otomatis billing akan berjalan sampai 60 menit ke depan. Nah, itu cara transaksi penggunaan lapang untuk non member, di mana di sini akan ditampilkan informasi nama, lalu lapang A, dan di bagian bawah kanan ini ada biaya. Ini biaya yang berjalan yang harus dibayar oleh si. Jadi di sini tarifnya 125.000, sedangkan yang dibayarnya tetap per menit yang telah digunakan. Jadi jika penggunanya tidak sampai 60 menit sesuai yang dipilih tadi. Nah, ini untuk melakukan pembayaran untuk member umum harus minimal pembayarnya 1 menit ya. Kalau belum 1 menit maka akan dianggap nol, jadi tidak ada tagihan. Coba kita stop. Maka di sini akan berubah warna menjadi abu-abu dan mengeluarkan bel ya, bunyi. Berikutnya klik bayar untuk melakukan pembayaran. Yes. Ini kwitansinya. Nah, yang kedua, bagaimana cara penggunaan lapang yang inputannya dari booking dan dari penjadwalan. Nah, caranya teman-teman masuk ke transaksi, lalu masuk ke bagian booking. Lalu di sini cari customer yang akan menggunakan lapang. Caranya teman-teman masuk dulu ke data customer untuk mendapatkan ID-nya. Di sini teman-teman bisa klik pencariannya berdasarkan nama atau berdasarkan kode ya, bisa tinggal pilih aja. Pilih saya yang ID-nya run, lalu masuk ke booking. Lalu Ctrl V dan cari. Nah, di sini saya punya jadwal tanggal 13. Sekarang masih tanggal 12 ya. Apakah bisa?
Nah, untuk cara penggunaan lapangnya teman-teman tinggal klik, pilih jadwalnya, lalu di sini ada tombol main. Tapi karena jadwalnya sekarang masih tanggal 12 ya. Sedangkan jadwal tanggal 13 di sini jadi tidak bisa digunakan. Untuk contoh ini saya edit aja tanggal 12. Lalu main. Dan jamnya sekarang kan jam 21, dikunci juga guys, tidak bisa ya. Sedangkan di sini jamnya adalah jam 20.49, jadi tidak bisa. Sekarang saya sesuaikan dulu jadwalnya 21.54. Ini 21.54. Nah, apakah bisa main? Nah, ya bisa. Jadi jamnya harus sesuai dengan jam yang telah dijadwalkan. Karena untuk mengunci jadwal-jadwal yang bentrok. Nah, secara otomatis di sini pun akan berubah nih. Tadi kan jam 20 sudah tidak bisa karena sudah lewat. Diedit jadi tanggal 2 jam 21, maka akan pindah ke sini. Oke, itu untuk transaksi. Dan kalau kita lihat di bagian bookingnya untuk atas nama Ranran tadi, maka di sini jadwalnya kalau sudah digunakan akan berubah menjadi merah ya, seperti ini. Oke, kita untuk contoh satu kali lagi di sini. Misalkan yang tanggal 20 ini jamnya jam 21.56. Jam 21 jam 2.56. Oke, simpan, tidak valid, simpan. Nah, main ya, ini main di ini tanggal 14 guys, berarti saya rubah dulu tanggal 12 main. Nah, di sini sudah jalan. Nah, sekarang bagaimana tampilan untuk pembayaran jika ini member ya. Jadi tampilannya adalah seperti ini. Jadi ketika klik stop atau sudah habis waktu, maka sama tampilnya seperti ini dan akan bunyi. Jadi artinya ini menunggu pembayaran dari operator. Oke, tinggal klik bayar. Nah, ini tampilannya berbeda dengan yang non member. Kalau non member tadi harus inputin pembayarannya ya, bayar berapa. Kalau di sini karena sudah booking dan sudah bayar, jadi yang tampil adalah seperti ini. Tinggal klik simpan saja, maka akan tampilkan kwitansi berupa kwitansi seperti ini. Dimana kwitansinya bukan kwitansi tagihan ya, tapi kwitansi penggunaan lapang saja. Di sini yang digunakan adalah lapang B, mulainya jam 21.56 sampai jam 21.56 juga nih. Main kedua, jadi informasi kememberan di sini dimunculkan main kedua. Jadi kalau punya 4 jadwal, si customer tersebut masih mempunyai 2 kali main lagi. Oke, di sini ada deskripsi keterangan di faktur yang bisa teman-teman setting di bagian setting company di bagian sini ya. Nah, di sini bisa setting keterangan di faktur, lalu di sini nama perusahaannya ya, alamat, telepon, kota, dan logo. Ini logo futsal dan lain-lain. Silakan teman-teman dibuka aja ya. Oke, segitu untuk tutorial kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa di like dan di subscribe dan share juga ke teman-teman, mungkin banyak di luar sana yang membutuhkan aplikasi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.